Ya, selamat pagi lagi gue bilang. Selamat sore dan selamat datang kembali di channel Mikey Raharja di konten Mikey Ball. Dan kali ini ya udah lama sih gue gak bikin video, udah lama terus ya gue bikin ya, gak konsisten nih gue bikin karena ya tentu ada urusan yang lebih penting daripada YouTube ini. Jadi ya masih gua urus dulu lah. Tapi ketika urusan nanti gua lebih lancar lagi. Wait. Sorry. Kalau urusan gue lebih lancar lagi, gue akan barangkali lebih sering untuk apa ya upload konten di channel gua ini. Jadi ya pastiin aja lu pantengin terus channel gua. Jadi kalau pas udah ada kepastian nanti di channel gua akan terus kasih konten ke kalian, oke? Dan gak usah lama-lama, gue akan ngomongin langsung tentang Lionel Messi yang akhirnya emang sudah fix dan memutuskan untuk pindah dari FC Barcelona. Nah, tentu ini jadi pukulan besar ya untuk semua fans sepak bola di seluruh dunia, apapun itu klub yang mereka bela, atau penikmat Barcelona, penikmat sepak bola yang netral, terutama untuk fans Barca, untuk para pendukungnya kayak gua jujur gua adalah fansnya FC Barcelona dari zamannya Ronaldinho, kalau nggak, karena gua masih ya mungkin belum tahu, tapi gue gue dulu pernah, karena sekali nonton lah Ronaldinho main, dan gue akhirnya cinta terhadap klub ini gitu loh. Secara progresif lah kecintaan gue terhadap FC Barcelona. Dan juga untuk para pemain yang sudah banyak memiliki pengalaman bermain bersama Lionel Messi. Nah, apa yang mau gue bahas di sini adalah kepergian Messi ini sebenarnya kalau buat gua sih sudah bisa ditebak lah, dalam artian bahwa ya mau gimana pun juga Messi akan menua, itu yang paling pertama. Dan kedua, kontribusinya pasti tidak akan sebanyak dahulu kala ketika Messi masih ada di umur emasnya lah, atau masih di masa-masa jayanya lah gitu. Dan gue bilang sih kalau sebenarnya Messi, gue sih tadi juga nonton press connya dia, uh, baru aja tadi sore selesai, kalau nggak salah jam 6 sore. Dia tuh menyatakan bahwa tadi gue punya kursi, sorry. Sebenarnya dia sudah melakukan segala-galanya lah untuk bertahan di FC Barcelona, terutama dalam hal menurunkan gaji yang dia terima sebesar 50%. Oke lah, let's say dia sudah berjuang total gitu. Tapi kan gini, uh, ini kan lagi masa pandemi gitu untuk gua. Dan SD Barcelona ini punya masalah dalam income, karena di pandemi ini mereka kehilangan kira-kira 100-an juta euro. Kalau yang gue baca, kalau nggak salah ini gue baca salah satunya dari Reuters. uh, dari semula kalau nggak salah dia punya pendapatan sampai 600-700 juta euro, terus akhirnya turun jadi kalau nggak salah cuma 300 ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini ya, pokoknya agak ada penurunan lah dalam segi total income yang mereka dapatkan itu. Jadi para pemain Barca dan ya semua yang ada lah di squad utamanya itu memang mau nggak mau harus turunin gaji, harus cut.
bayarannya mereka untuk apa? Untuk menyelamatkan klub ini gitu loh. Karena kalau dibiarin gini terus kan klub bisa bangkrut kalau tidak diurus lah. Dan apa ya, ini juga merupakan apa ya, untuk gua dampak dari kegeblekan lah, kegoblokan seorang Bartomeu yang tololnya minta ampun untuk gua. Dan apa ya, dan naif gitu loh untuk mengelola klub sebesar Barcelona sampai dibikin rugi seperti ini gitu loh. Jadi apa ya, akhirnya ya presiden barunya sekarang, which is Laporta, yang sekarang megang juga akhirnya kerepotan gitu loh dengan dosa bodohnya si Bartomeu ini gitu loh. Yang aduh, gue nggak bisa ngomong apa apa, bener-bener apa ya, gue bilang ya, bangsat gitu loh untuk gue loh. Harus sampai kasar nih gue ngomong, karena udah nggak tahan gitu loh sama Bartomeu ini. Ya Laporta juga sebenarnya juga sudah apa ya, untuk gue ya, mengupayakan segala-galanya lah gitu loh untuk membuat Messi bisa bertahan di Barca at least 1 atau 2 tahun lagi gitu loh. However ya, apa ya, aturan yang sudah ditetapkan La Liga ini udah nggak bisa diubah. Dan gue lihat sih memang si presidennya La Liga, si Javier Tebas ini juga bilang, ya kalau lu tetap, intinya tuh kalau lu maksa Messi untuk tetap masuk di ini, di dalam tim lu ini, ya lu bisa ya kasarannya lah, lu bisa bangkrut nih ibaratnya gitu loh. Dan aturan untuk apa ya, kesehatan klub secara finansial ini kan juga sebenarnya sudah berlangsung gitu. Dari yang gue baca itu udah lama banget itu, dan aturannya pun juga pasti udah digodok sampai berapa kali gitu loh untuk bisa menghasilkan aturan ini ya, dalam rangka untuk ibaratnya membuat semua klub La Liga ini sehat lah secara finansial gitu loh. Cuman ya kemarin pun gue juga ada sempat nonton dari press conference si Laporta, bahwa ya apa yang gue bilang tadi sebelumnya, bahwa dia tuh sudah mengusahakan segala-galanya agar si Messi ini tetap bisa masuk ke dalam squad ya, dengan berbagai upaya yang udah dia lakukan gitu loh. Contohnya dia sudah apa ya, si Laporta ini udah mendapatkan lah ibaratnya pinjaman, kalau nggak salah ada kisaran 520-an ya, 500-an lah, 500-an juta US dollar dari JP Morgan untuk apa ya, membayar semua utang yang pernah FC Barcelona buat gitu loh, untuk segera dibayarkan secepatnya. Dan apa ya, untuk dikembalikan lagi nanti uang pinjamannya ini ke JP Morgan selama kurun waktu 15 tahun. Jadi planningnya tuh udah ada untuk jangka panjangnya, sehingga klub apa ya, si FC Barcelona ini, aduh sampai apa ya, sampai kumur-kumur gue ngomong, itu lunas lah dari segi apa ya, pinjaman sama utang-utang tuh udah kebayar semua. Jadi bersih gitu loh, Barca udah nggak punya apa-apa lagi, nggak punya apa ya, ibaratnya beban apa-apa lagi lah gitu loh. Nah makanya itu dilakukan sama Laporta, serta ya apa yang sudah dilakukan dengan menurunkan apa ya, tingkat gaji dari para pemain utama di FC Barcelona itu sendiri gitu. Cuman yang apa ya, cuman di sisi lain juga Laporta apa ya, ibaratnya tuh menyindir La Liga lah, karena you just got like 48 to 50 million of US dollar kalau nggak salah. Mereka dapat kalau nggak salah kira-kira 50 juta US dollar untuk TV rights, dan itu baru mereka dapetin pas sehari sebelum press con-nya si Laporta. Nah ini kan aneh juga gitu loh. Berarti
udah siap nih sebenarnya si pihak La Liganya untuk bisa mengembangkan liga ini tanpa Messi lah, tanpa sosok mega bintang gitu. Nah disitulah apa ya yang menjadi apa ya, mungkin jadi sebuah opini tersendiri gitu. Jadi ada apa ya, jadi ada kira kayak sindiran itulah, sindiran halus mungkin dari si Laporta bahwa ya cobalah lu untuk di masa pandemi ini lu coba longgarkan sedikit lah gitu loh, karena ya semua udah kena dampaknya gitu loh, semua gak hanya di Spanyol doang, seluruh dunia pun gitu, karena itu sih yang terjadi sekarang ini. Dan gue yakin bahwa pikirannya si Laporta juga menginginkan adanya kelonggaran lah, dan ya karena faktor kesehatan klub di masa pandemi ini juga gitu loh. Tapi ya udah, rules is rules gitu loh, bersikukuh juga. Ya udah akhirnya tetap sepakat bahwa si Laporta dan Messi setuju untuk menurunkan gajinya sebesar 50% buat si Lionel Messi. Tapi si Laporta pun juga sebenarnya secara implisit ya sudah apa ya, sudah punya rencana lah, rencana masa depan gitu, karena uh, Messi sendiri pun juga sudah tidak lagi kontributif. Yang kalau dari sisi gue nonton juga Messi juga dalam beberapa tahun terakhir ini juga kontribusinya tuh sedikit sekali gitu loh, tidak apa ya, tidak memberikan pengaruh yang besar kepada FC Barcelona. Sehingga ya apa ya, mungkin Laporta ngelihat bahwa okay, so with him or without him we should plan our future. Jadi si Laporta ini ibaratnya adalah sudah apa ya, di belakang lapangan itu sudah apa ya, udah bikin lah gitu loh, rencana demi rencana untuk bisa mengembangkan FC Barcelona sebagai sebuah keutuhan tim tanpa perlu ada ketergantungan dari seorang Lionel Messi gitu loh. Jadi apa ya, sebenarnya Laporta di sini pinter sih untuk gua, bener-bener pinter banget, karena apa ya, dia sudah mengusahakan untuk bisa tetap memasukkan Messi ke dalam daftar pemainnya. Tapi di sisi lain dia pun juga sudah merencanakan gitu loh, merencanakan masa depan Barcelona tanpa seorang Lionel Messi, sehingga nanti Barca itu menjadi sebuah tim yang mandiri gitu loh, mandiri, dan tim yang apa ya, bakal bermain sebagai sebuah keutuhan tim gitu. Jadi untuk gua nih Laporta bener-bener apa ya, cerdas lah memanfaatkan situasi yang ada. Dan ya ujung-ujungnya Laporta juga yang akhirnya menikmati ini gitu, yang benar-benar paling bisa nikmatin semua momen-momen krusial ini gitu loh. Dan juga itu di apa ya, dia juga udah tahu bahwa kalau ini gaji Messi kan pas apa ya, kalau nggak salah di tahun kemarin atau 2020, iya kalau nggak salah di akhir 2020 deh, ketahuan bahwa si gajinya Messi ini itu 4 tahun itu dia dapat 640 juta euro. Wah, ini kan menurut gua kan gila juga gitu loh. Gajinya tuh bisa 160 juta per tahun, kan artinya itu duit bisa buat apa ya, kalau gua dapat segitu gua mungkin bisa buat investasi kali, investasi ke banyak hal gitu loh. Mungkin bisa gua bisa aja jadi investor atau bisa jadi pemilik sebuah perusahaan gitu loh. Nah disitulah yang jadi akar masalahnya. Dan kalau apa ya, dipotong 50% pun ya gajinya tuh masih kira-kira 80 juta euro per tahun gitu loh. Itu nggak apa ya, nggak akan bisa menyelamatkan juga gitu loh untuk
kesehatan klub FC Barcelona sendiri secara keuangan gitu loh. Jadi akhirnya ya udah, si Laporta akhirnya masukin aja tetap, tapi ya udah, dia pun juga tahu kalau pasti udah bakal gagal lah, karena nggak nemu gitu loh, nggak match dengan aturan yang aturan finansial yang telah ditetapkan La Liga gitu. Jadi ya the result had outcome with his departure gitu. Jadi ya akhirnya Messi harus ninggalin klub ini karena memang udah Laporta pun tahu ini udah pasti ngebentur, mau di lobby sebanyak apapun ya La Liga tetap akan stay dan akan stand with the official rules yang sudah mereka tetapkan dari jauh-jauh hari gitu, bahkan udah kalau nggak salah dari beberapa tahun lalu lah gitu loh. Jadi ya udah gitu loh, dan akhirnya Messi harus dengan dengan rasa berat hati harus tinggalin FC Barcelona gitu loh. Karena kalau kalau misalnya si Messi bisa nurunin sampai kira-kira 80-90%, ya Messi juga harus nggak mikir gitu loh, kalau dia pun tetap bisa hidup dengan endorse gitu, karena endorsement yang masuk ke dalam ke dalam dompetnya Lionel Messi itu akan stay untuk Messi gitu loh, bukan untuk Barca gitu. Jadi ya gue sih juga agak bingung aja gitu, kenapa Messi tetap mau gaji 80 juta yang udah setelah di-cut 50% itu untuk untuk klub yang lagi kena masalah finansialnya gitu. Jadi ya di sisi lain gue juga bisa dibilang menaruh rasa sedikit kecewa gitu dengan apa yang Messi lakukan gitu, apa yang Messi telah putuskan gitu. So ya udah gitu loh, bahwa Messi akhirnya meninggalkan klub dan kemungkinan besar ya PSG adalah klub yang paling bisa sih untuk bayar dia segede itu sih. Mungkin 50-60 juta mungkin dapat lah satu bulan ya kalau nggak salah. Gue nggak gitu baca untuk yang detailnya si Messi untuk buat si PSG gitu. Jadi ya harus ditunggu sih memang kabar terbaru dari Lionel Messi seperti apa, karena belum benar-benar fix gitu dia mutusin dia akan kemana gitu. Tapi yang jelas bahwa ya sebagai seorang profesional, Messi pun di press connya udah bilang, gue tetap akan bermain mau lawan siapapun, gue tetap akan main dengan segala kekuatan gue gitu. Jadi ya barangkali ini hari hari duka cita lah untuk semua insan sepak bola sih, karena ya Messi akhirnya ninggalin Barcelona. Tapi yang jelas bahwa ini nunjukin bahwa Barca is above everything, especially above players, above the staff, above the managers, above the president and the others. Jadi ya Barca tetap akan jadi institusi tertinggi yang menaungi semua pemain, dan tiada satupun pemain yang bisa lebih besar dari FC Barcelona. Mungkin itu aja sedikit preview gue tentang ya ibaratnya sedikit prahara yang terjadi di FC Barcelona. Thanks for everything, Lionel Messi, for all your contributions in FC Barcelona, and good luck further for your next step of your career.
Jadi terima kasih untuk Lionel Messi atas semuanya yang telah diri diri kau berikan, dan ya sukses selalu lah untuk perjalanan karir berikutnya gitu. Dan tetap gue yakin bahwa FC Barcelona bakal berkembang jauh lebih baik ke depannya walau Lionel Messi sudah tidak ada lagi di klub itu. Dan gue tetap percaya bahwa Barcelona bisa berbuat banyak di semua kompetisi di masa yang akan datang gitu. Dan gue sih tetap percaya dengan Laporta si Aswell sebagai presiden yang akan membawa masa depan Barcelona jauh lebih baik dengan pemain muda, mau itu dari akademi maupun hasil transferan. Dan ciri khasnya lah gitu loh, dan tetap mempertahankan ciri khas terbaiknya dari FC Barcelona yang sudah konsisten turun temurun dari dari segi gameplay, filosofi permainan, dan juga klubnya itu sendiri lah gitu. So itu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton video yang cukup lama ini ya, kira-kira 22 menit gitu. Dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you again on the next content.